Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi di Majelis Taklim Raudhatun Naim yang bertempat di kediaman keluarga besar Al-Maghfurlah Aba Haji Muhammad Naim yang senantiasa kami muliakan dan yang pastinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini seperti biasanya kita berada pada Ahad yang ketiga. Ngaji kita adalah kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sekaligus kita tambahkan keterangan yang perlu di dalam kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Bakri Syatah. Salah satu guru utamanya ulama besar dari Jawa, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Salah satu guru utamanya adalah Sayyid Bakri Syatah. Segala keilmuannya beliau banyak didapat dari Sayyid Bakri Syatah. Sehingga menurut penelitian sebagian ulama, antara kitab I'anatul Talibin dengan Hasyiah At-Tarmasi yang kitab zaman dahulu masih 4 juz, sekarang sudah 7 juz dengan cetakan baru, tampilannya hampir mirip, dua kitab itu hampir sama. Cara menjelaskannya dan kemudian marojik tempat-tempat pengambilannya tidak jauh berbeda. Itulah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Tremas Pacitan, yang merupakan santri paling dekatnya Sayyid Bakri Syatah, pengarang kitab I'anatul Talibin. Yang kitab I'anatul Talibin ini kitab yang menjelaskan panjang lebar kitab Fathul Mu'in yang pagi hari ini kita kaji. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita, bahasan besarnya masih tentang ibadah sholat, dan sedangkan bahasa yang lebih tahqiqnya adalah berkaitan dengan berwudu, mandi besar, dan hadas. Bagi yang bawa terjemahan basa Jawa 122 bagian baris kedua dari atas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, far'un, satu cabang. Lawir tasala, seandainya orang itu mandi besar, lijana batin, seandainya orang itu mandi besar, lijana batin karena junub, wanahwi jum'atin, sekaligus mandi besar untuk seperti pelaksanaan sholat Jumat. Mandi besar untuk sholat Jumat. Ya mandi besarnya berarti sunnah gitu. Sedangkan yang janabah, junub pasti wajib. Gitu. Artinya beliau ingin menggambarkan lek wajib digabung dengan sunnah, apa boleh untuk yang seperti ini. Itu maksudnya. Seandainya ada seseorang itu melakukan mandi besar dengan dua niat. Satu niatannya fardu menghilangkan junub, janabah. Yang kedua niatan sunnah untuk pelaksanaan sholat Jumat, dia mandi Jumat. Tidak tanggung-tanggung, biniyatihima, dua-duanya beliau niati. Niat junub menghilangkan ya diniati karena ini yang paling inti.
kemudian niat untuk kemudian mandi Jumat, ya dia niati juga. Jawaban dari lau yang apa itu merupakan syarat hasola, dua-duanya hasil. Dua-duanya menurut fikih sah mandi junubnya berarti menghilangkan hadas besar, dan sah mandi untuk sholat Jumatnya berarti dia dapat ganjaran sunnah. Jadi untuk yang begini hukumnya boleh. Dalam kaidah fikih atau dalam ungkapan kaidah itu namanya tasyrikun fin niyat, menggabungkan niat. Jadi menggabungkan niat itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Semuanya ada tafsir perinciannya wonten qawaidul fikih. Tetapi yang ini tasyrikun fin niyat, ya, menggabungkan niat yang boleh. Contoh, ya, panjenengan begitu masuk masjid diniati sholat sunnah wudhu sebab di rumah belum wudhu, diniati sholat tahiyatul masjid, diniati qobliyah duhur sebab sudah selesai azan jenengan masuknya. 3 niat tapi cuma 2 rakaat, itu namanya tasyrikun fin niyat, menggabungkan niat. Hukumnya untuk yang ini boleh. Terus ganjaran ya Ustaz, semua dapat ganjaran masing-masing. Bisa, insya Allah malaikat gampang notonipun. Jenengan gak usah kemudian komplain sudah. Pokoknya jenengan lakukan yang maksimal, nanti ganjaran datang sendiri. Ya. Termasuk yang mandi wajib digabung dengan mandi sunnah. Begini ini ya hukumnya semuanya berhasil. Ada yang kemudian tidak diperkenankan, tapi harus ditakyin, ditafsir, dijelaskan. Dan kalau digabung bisa jadi mboten sah. Contoh, ketika akhir Ramadan badhe riyatin, ya, bosnya sebuah perusahaan, dia memberitahukan kepada anak buahnya, Mas, iki zakat malku, yo THR sampean wis itu. Ya, digabung sudah. Ya wis, yo zakatku THR yo bayaran sampean yo iki. Ya, jadi itu kan begitu itu enggak sah. Sebab zakat dewe bayaran itu haknya pekerja. Itu ujrahnya ada sendiri, enggak boleh digabung-gabung. Dan harus ditakyin, diperjelas yang dikekno niki nopo. Maka kemudian kalau ada pekerja di akhir Ramadan kemudian mendapatkan sesuatu, ojo guyu-guyu sik, jelas nopo iku. Ya, kok suwen enggak lumrah. Ya iku bayaranmu setahun ya siku. Engkon. Ya. Ya, jadi harus jelas tadi. Ya, niki. Lah itu tasrikun niat yang tidak boleh. Kalau ini yang boleh. Saya ulangi lagi, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ya, seandainya ada seseorang yang mandi untuk junub berarti wajib menghilangkan hadas besar, atau mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat berarti sunnah, dengan niatan keduanya hasola, keduanya mendapatkannya. Paham gak ya tadi? Kok kanok sing jawab? Oh, oke. Jangan-jangan sudah ada yang di alam yang lain. Mboten nggih? Nah, jadi fikih itu begitu, tetapi ulama bukan sekedar fuqaha, tapi faqih yang ahli tasawuf itu mengarahkan orang yang membaca kitabnya, orang yang ngaji kitabnya, bukan hasil saja oleh ganjaran, tapi diarahkan yang lebih bagus. Ya, sehingga kata guru kita Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus, umumnya
kitab-kitab yang dari Hadramaut itu isi konten kitabnya bukan sekedar fikih, tapi tasawufnya masuk sekali di situ. Sehingga sekali ngaji, dia mendapatkan fikihnya sekaligus tasawufnya. Contohnya ini hadirin. Dilanjutkan dalam ungkapan Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, wa in kanal afdalu, sekalipun keberadaan al-afdalu yang paling utama atau yang lebih utama, ifrada kullin, menyendirikan setiap bihuslin mandinya. Artinya untuk mandi junub atus dewe, cek maksimal. Kemudian untuk mencari kesunahan di hari Jumat, sebelum berangkat Jumat mandi sendiri. Jadi kalau ada mandinya sendiri-sendiri gak digabung niate, tapi dewe-dewe, ini lebih utama. Bahasanya wa in kanal afdalu ifrada kulli bi ghuslin, atau li ahadihima, untuk salah satu dari keduanya, hasola faqat, maka dia itu saja yang berhasil itu. Jadi andai kata tidak digabung, ini lebih afdal, lebih utama. Wis saya tak mandi junub aja, menghilangkan hadas besar. Nanti menjelang Jumatan saya tak mandi sunnah untuk pelaksanaan sholat Jumat, disendirikan. Itu bahasanya al-afdalu, lebih utama. Menggabungkan mandi wajib menghilangkan hadas besar plus untuk pelaksanaan sholat Jumat boleh, mandi sunnah Jumat boleh, tetapi kalau sendiri-sendiri lebih utama. Ngoten tadi. Niki pun tasawuf tadi. Ya, jadi ketika orang itu kemudian ketika yang namanya junub, menghilangkan mandi besar ini ya ibadah, melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat sebelum berangkat Jumat mandi sunnah ya ibadah. Makanya di sini katakan banyak macam ibadah itu sama lakukan sehingga mengisi waktu Anda, ya itu lebih utama daripada digabung kemudian mek sitok sisanya gak lapo-lapo. Cek dewi-dewi aja sudah. Nah, itu. Jadi dua-duanya diniati ya hasil, tapi yang paling afdal, paling utama, niatan mandi untuk menghilangkan hadas besar junub sendiri, nanti mandi untuk pelaksanaan salat Jumat sendiri, itu lebih afdal, lebih utama. Titik sampai itu hadirin pembahasannya satu ibadah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kemudian dikatakan ya, ada kemudian contoh yang lain nanti. Malahan kalau kemudian di dalam ungkapannya ini, kalau di hasyiahnya bukan sekedar Jumat yang sunnah, mau digabung dengan kaidin wa kusufin wastisqain, andai ya, andai itu ya boleh kalau memang bisa. Jadi ya dia kemudian menggabungkan ya mandi ini satu ini untuk ya nanti kayak Jumatan, yaitu kayak sholat id paginya ya ini, karena kebetulan idnya di hari Jumat, nanti jam 9 kok juga ada kusuf gerhana matahari ya, kemudian mari Jumatan kemarin jalur istisqa, sholat minta hujan ya, ini digabung jadi satu ya sudah nggak apa-apa. Kalau dari segi hasilnya hasolatis sunnah, dia sudah mendapatkan kesunahan. Tetapi afdalnya kalau memang bisa
sendiri-sendiri. Sampun. Ibarat yang kedua sekarang. Walau ahdatha, seandainya orang itu berhadas kecil. Lafat ahdasa mesti mengarah kepada hadas kecil. Lain kalau ajnaba atau hadha atau nifasa itu. Kalau ahdasa ini mesti arahnya ke hadas kecil. Ahdatha hadatsan asghara. Walau ahdatha, seandainya orang ini mengalami hadas kecil. Walau ahdatha, seandainya orang ini mengalami hadas kecil, thumma kemudian ajnaba, sekaligus dia junub. Wuduknya hilang dan diwajibkan bagi dia untuk mandi besar sebab junub. Jadi dia mengalami hadas kecil, hadas besar. Niki paket komplit ada ini. Ya. Dalam fikih panjenengan ingat-ingat tempatnya niki ibaratnya ada hal yang disampaikan wonten apa itu kitab Fathul Mu'in ini, walau ahdatha, seandainya dia berhadas kecil, thumma ajnaba, kemudian dia mengalami junub, kafa, cukup, ghuslun wahidun, sekali mandi. Jadi mandinya itu untuk menghilangkan hadas besar sekaligus menghilangkan hadas kecil. Niki pendapat wonten kitab Fathul Mu'in. Berarti gak usah wudhu, boten. Ya, karena pikirannya ulama ini, beliau mengatakan, wong gede hilang kok, apa meneh sing cilik. Ya mesti hilang lah, itu versinya beliau. Ya. Nah, jadi beliau mengatakan, seandainya ada orang berhadas dan dia kena hadas besar junub, kafa ghuslun wahidun, cukup baginya untuk sekali mandi. Loh, berarti mboten usah wudu, mboten lek versi niki ya. Kita lihat. Wa illam yanwi, dan sekalipun dia tidak berniat, ma'ahu bersama mandi besarnya itu, dia tidak berniat apa? Al-wudu'a, wudu. Wala rattaba, dan dia tidak menertibkan, mengurutkan a'dha'ahu, anggota wuduknya yang dia basuh maupun dia usap, ketika mandi besar enggak diurut. Begitu itu tetap sah. Ketika dia memang nawaitunya cukup mandi besar, ini untuk menghilangkan apa? Menghilangkan hadas besar sekaligus hadas kecil. Sekali lagi niki pendapat wonten kitab Fathul Mu'in. Boleh dipakai Ustaz? Ya boleh, wong ada kitabnya. Tapi ojo kondo-kondo, meneng kae ngoten. Ya, sing gawe rame lah sampean kemudian dimunculno nang medsos tadi. Ya, nang YouTube iku gawe kemudian netizen rame kan gawe sampean. Ya, itu. Jadi kalau kemudian dilakukan pribadi itu urusan Anda. Kalau sudah sampai kemudian difatwakan, nggak boleh, harus yang muktamad yang paling kuat. Demi menjaga orang awam tetap melakukan syariat. Maka guru-guru kita berpesan, kalau kita kemudian menyampaikan sesuatu, cari yang paling muktamad, yang paling kuat,
Sehingga orang awam itu kalau dicarikan yang paling tinggi mesti njuku isore hadirin. Lah kalau njuku isore awet dhewe sik selamat. Karena asoh di bawahnya sik soheh. Lek sampean njuku sing soheh, dhaif, ya rada abot ini nanti. Apalagi kalau pakai yang dhaif, waduh pasti yang tidak tepat lagi. Makanya awam itu biasa ngoten. Kok masalah hukum, tuku nang pasare dinyang kok hadirin. Ya, lah iya Ustaz, lek pasar ya nyang ya lek mall Alfa ya gak ngenyang. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pendapat seperti ini ada hadirin. Ya, pendapat seperti ini ada. Jadi, ya, dikatakan kalau di hasyiahnya qala fin nihayah dikatakan oleh Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtad wa qad nabbaha Rafi'i ala annal husla innama yaqa'u 'anil janabati wa annal asghara yatmahillu ma'ahu ay la yabqa lahu hukmun. Kalau diterjemahkan kata Imam Romli, sungguh Imamun Ar-Rafi'i memberitahukan nabbaha yunabbihu tambihan, memberikan peringatan kepada kita ala annal husla, bahwasanya mandi besar itulah innama yaqa'u 'anil janabah. Mandi besar itulah yang jatuh yang kemudian menghilangkan junub. Wa annal asghara, sedangkan hadas kecil itmahalla yatmahilu, maknanya lenyap. Wa annal asghara, sedangkan hadas kecil yatmahilu, itu lenyap ma'ahu, bersama hadas besar otomatis. Ai maksudnya la yabqa lahu hukmun, hukumnya tidaklah tetap hukumnya. Artinya hukumnya hadas sudah enggak ada. Ya. Falidha, oleh sebab itu abbaral musannifu biqauli kafa. Maka pengarang kitab Fathul Mu'in memberinya dengan ungkapan kafa. Kafa itu maknanya cukup. Wis cukup adus tok. Ya, gak usah wudu. Ini versinya beliau. Sing sae ya napa Ustaz? Sing sae ya adus dhewe, wudu dhewe. Itu lebih aman hadirin. Sudahlah, yang muktamad itu paling enak. Wis gak mikir. Tetapi bisa jadi ini kita pakai ketika kita dihadapkan dengan air yang sifatnya sangat sedikit. Air iso adus tok Ustaz. Ya wis kalau gitu ya sudah. Adus itu yang menghilangkan hadas besar, hadas kecil sudah satu paket. Itu ketika situasi kondisi seperti itu. Sampai situ hadirin ibarat yang kedua. Kemudian ibarat yang ketiga, far'un, satu cabang. Yusannu, disunahkan. Yusannu, disunahkan. Li junubin, berarti satu untuk orang junub. Wahaidin, disunahkan bagi wanita yang haid. Wa nufasa'a, ya, wa nufasa'a, dan apa? Disunahkan bagi wanita yang nifas. Ba'dan qita'i damihima, setelah terputusnya darah keduanya, darahnya wanita haid, darahnya wanita nifas terputus, artinya selesai. Jadi darahnya sudah tidak keluar lagi, tuntas sudah. Bahasa iklannya tas sudah. Tuntas sudah yang demikian itu. Nah, kalau kemudian sudah mboten haid malih karena sudah selesai, tidak keluar darah nifas lagi karena memang sudah selesai, ya. Di sini dikatakan disunahkan apa? Ghuslu farjin. Membasuh, ngapunten, membasuh alatnya. Wa wudu'un. Pun wudu'in hadirin, wudu'un. Ya, maktuf.
ya kepada ghuslu farjin. Ghuslu farjin itu ma'tuf alaihnya karena dirofa ghuslu. Wa wudu'un ya ghuslu farjin sunahnya membasuh alatnya itu wa wudu'un kemudian dia wudu linaumin karena untuk tidur wa aklin makan wa syurbin ada yang baca syurbin ada yang baca syarbin shinnya itu biasanya pakai dhamma ada fathah ada wa syurbin dan karena dia minum titik sampai itu artinya disunahkan bagi orang yang junub berarti menanggung hadas besar bagi orang yang haid bagi orang yang nifas berarti kewajiban yang bersangkutan mandi besar ya sebelum kemudian dia mandi besar itu andai kalau dia tidak langsung mandi kok rupanya dia keluwen luwe jadi maka boleh nggak Ustaz masih dalam kondisi junub itu dalam kondisi selesai haid tinggal mandi mangan disik ngombe disik boleh ya tapi dengan catatan dibasuh anunya ngapunten hadirin cukup anu pun paham jenengan ya jenengan paling paham lek ngeten iki ya cukup dibasuh anunya setelah itu panjenengan berwudu bukan untuk menghilangkan hadas besar sebab caranya harus mandi besar kok enggak untuk menurunkan tensinya ya sehingga kemudian mau makan boleh kemudian mau tidur boleh mau kemudian minum boleh lah kemudian kalau tidak melakukan itu Ustaz terusannya itu wa yukrahu dan dimakruhkan naibul fa'ilnya yukrahu fi'lu syai'in melakukan sesuatu min dzalika dari hal itu bila wudu'in dengan tanpa wudu ya kondisi junub kondisi haid kondisi nifas sudah selesai darahnya tinggal mandi tok kok dia tidak langsung mandi dia kok kepingin makan kepingin ngombe boleh dengan catatan disunahkan dibasuh alatnya ya kemudian dia berwudu ya sudah berarti selesai yang demikian itu dia mau tidur lagi boleh mau makan boleh mau minum boleh dan kalau tidak seperti itu yukroh hukumnya makruh ya. Dan dalam keterangan Syekh Nawawi Al-Bantali wonten kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinatin Najah beliau menceritakan ya banyak hal al-asya tu'thirul faqra banyak hal yang kemudian menyebabkan orang itu hidupnya gampang menjadi fakir miskin itu ditulis banyak oleh Syekh Nawawi wonten kitab Kasyifah ya salah satunya adalah orang kalau kondisi junub ya belum mandi ya belum mandi besar dia sudah makan atau minum itu makruh dan yusabbibul faqr menyebabkan kefakiran ya termasuk yang menyebabkan kefakiran ada di rumah panjenengan apa niku rumah laba-laba ya niki lho napa niku ya cawang ngoten niku yang idealnya sunahnya dilari ya dibersihkan yang bersihkan begitu digampangkan rizkinya oleh Allah ngoten aja kalau di waktu malam sapu-sapu di waktu malam nyapu-nyapu mboten sae loh kalau kotor Ustaz ya wis dijupuki tok mawon nyapunya besok mawon ya jadi nyapu-nyapu di waktu malam nggih ngoten niku yudhiful faqra bisa menyebabkan kefakiran seseorang ya memang kaya fakir miskin kabeh Gusti Allah tapi semua kan ada sebab jenengan hari ini dapat uang kan itu ada sebabnya apa kerja
wingi durung dibayar sebab kemudian bosnya keluar kota, lah iki bosnya sudah pulang, dikongkon nang omahe dina Ahad. Begitu dapat uang, bukan hebatnya seman, memang dibagi oleh Allah sakmono. Ya, tapi ono ikhtiare apa? Kerja satu pekan ini. Mulai Ahad, mulai Senin sampai Sabtu. Wah, Sabtu sore dibayar, bosnya ya masih di luar kota. Ya, bosnya masih di luar kota, Ahad pagi sudah ada duit disiapno. Lho ngoten niku rezeki, tapi semuanya nggih wonten ikhtiar ya. Apa? Ya gampangane nggih kerja niku. Maka kerja yang halal itu bagus loh hadirin. Ya, panjenengan bekerja pagi, kemudian sore kembali, asal niatnya benar, golek rezeki ingkang barokah, halal barokah, untuk kita berikan nafkah kepada anak istri, untuk kebutuhan keseharian kita supaya tidak menjadi bagian tanggungan orang lain. Oh, sahih niku. Ya, jadi bekerja jenengan golek sing halal niku itu nilainya ibadah deh. Ya, ada yang kemudian berangkat kerja, buka toko, buka dagangan. Wah ini ganjaran tok niku. Di sana kemudian dia ada orang kesulitan cari barang, dia mudahkan. Apa gak ganjaran? Ganjaran tadi. Tidak bisa dilakukan orang di rumah ini. Kemudian lagi ada pembeli, matos kayak ngeten lho Mas, nggih sekedap. Oh nggih, jenengan lenggah sekedap. Kula pantosaken iki. 10 menit lagi dia datang. Ngeten apa? Lah, ini yang saya cari Mas. Orangnya tadi kesulitan dapat dimudahkan kita. Ganjaran. Berapa banyak kemudian orang itu kemudian mendapatkan ganjaran karena begini. Kadang-kadang dia harus bersabar. Ada kemudian orang yang beli menjauh delok tok niku nyun sewu niku begitu akhirnya pun mboten sios nggih. Ya Allah, munggah mudun deh, kayak munggah mudun ternyata gak situ. Ya, sampai Al-Imam Hatim Al-Asam beliau mendapatkan wilayah kewaliannya sebab dagang hadirin. Jadi karena beliau sabarnya, kemudian beliau menutupi aib orang ketika dagang. Justru di situ kemudian wilayahnya, kewaliannya kemudian ditingkatkan oleh Allah, diwujudkan. Dan kemudian dia mendapatkan julukan di kalangan ahli tasawuf, Al-Asom. Padahal Al-Asommu itu maknanya budek itu. Loh kenapa kok kemudian beliau mendapatkan julukan budek kok tambah senang? Karena itu lakop mulia untuk peristiwanya. Tetapi kalau biasa nih sama dilono budek ya pegel. Ya. Tetapi untuk peristiwa ini itu mulia bagi hati. Ceritanya setelah dia buka toko di toto dagangane ada perempuan yang datang. Perempuan ini kemudian nunjuk beberapa barang untuk kemudian diturunkan mau dibeli. Belum kemudian diambilkan oleh Imam Hatim Al-Asam ngapunten, perempuan niki ngentut sak banter-banter ya. Ya, jenengan bayangkan. Ya, lek kula ngentut ini si sembelayu adik. Tapi kalau perempuan sudah harus ngentut kemudian ketok wong akeh, waduh entek skincare punan adik. Ya, karena gunane Bang wis sudah. Ya itu sudah. Ya ini. Dan itu kemudian dia ngentut sak banter-bantere. Maka ketika begitu cepat tanggap Imam Hatim Asam. Ya apa carane perempuan ini tidak sampai menanggung malu. Akhirnya yang dilakukan begitu dia nyuruh A, B, C, D, dijogokno sing liya diri. Jogokno iki, jogokno sing liya. Akhirnya perempuan tadi punya kesimpulan, oh rupanya sing dodol iki budek bae. Lah iki takkan jogokan, jogok B, jogok C, jogok D. Oh rupanya budek, jadi aku ngentut sak banternya gak krungu bae. Ah, jadi sakjane nggih krungu hadirin, tapi dia tutupi yang demikian. Nggih, akhirnya Hatim Al-Asam itu wilayahnya mendapatkan wilayah kewalian karena menutupi aib orang seperti itu.
Tapi lek kena wong mergosono si ono tambahan ya diri. Ya, memang gak krungu tapi kan mambu lho. Ono ngono. Selamat Hatim Al-Asam niku wau. Ya, begitu kemudian dia minta barang ini, kalau yang di tengah minta itu kemudian dia ngentut sak bentar-bentarnya, wajahnya memerah, menanggung malu. Tapi begitu dijukukno sing salah oleh Hatim Al-Asam, ya, Bu, mohon maaf saya gak krungu Bu, gaman ngomong apa, ya, salah. Kok perempuan tadi langsung wajahnya kembali normal. Oh, rupane sing dodol budek iki. Gak krungu. Dadi aku ngentut sak banter-banter Bang, gak krungu. Ya, Islam aku masing dodol tiang mergosono sik ditambahi ya jane gak krungu tapi kan mambu. Ya. Ya, itu. Allah. Nah, di mana dia mendapatkan makom wilahnya? Ketika dagang, menutupi aib orang, jangan orang sampai malu dipermalukan seperti itu. Loh, ngoten niku ya. Jadi dagang pun mulia, tapi dengan niatan-niatan yang baik. Nopo kemawon kerja halal panjenengan, niatannya itu menjadi mulia ketika di situ nawaitunya adalah nawaitu kebaikan. Kembali kepada bahasan kita niki wau ya. Jadi makruh apabila orang itu ya kondisinya hadas besar ya, belum berwudu, belum mencuci anunya itu dan berwudu, dia kemudian tidur lagi atau langsung makan, langsung minum. Kalau haram boten, tapi makruh. Dan makruh yang begini nih, kata sebagian ulama, sing gampang no wong fakir, wong miskin, situasi kondisi kehidupannya sulit, ya hal-hal begini-begini ini yang harusnya dihindari. Dan kemudian yang menjadi catatan penting hadirin, ya disebutkan wonten Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau namanya Al-Hunyah li talibi tariqil haqq. Di dalam kitab itu sama. Kenapa kok kemudian begini ini dimakruhkan? Kok idealnya bersihkan alatnya dulu kemudian berwudu? Sebab orang yang sedang hadas besar, al-malaikatul hafadhah, malaikatur rahmah, menjauh diri. Dari orang yang berhadas itu menjauh. Lah kalau menjauh tidak segera didekatkan, sing mlebu setan. Nah, dan jangan sampai kemudian di sekitar kita setan menguasai kita, maka mungkin panjenengan memang tidak sempat mandi besar karena memang malam, tapi bersihkan anwa Anda, kemudian juga wudhulah malaikatul hafadhah, malaikatul rahmah merapat kembali hadirin. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi catatan penting kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir setelah itu panjenengan boleh bertanya. Wayambaghi, ini ibarat berikutnya, ibarat yang 1, 2, 3, ini yang keempat. Wayambaghi, dan sebaiknya alla yuzilu, orang-orang itu tidak menghilangkan, orang-orang yang mandi besar tadi tidak menghilangkan apa? Qoblal ghusli, sebelum mandi besarnya dia tidak menghilangkan apa maf'ul bihnya, sya'ron, rambutnya, au dhufron, kukunya, wakadha, seperti itulah daman, darahnya, li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu yuraddu, bakal dikembalikan kepada sang pemiliknya fil akhirati, di akhirat kelak, junuban, dalam kondisi junub. Maksudnya gimana Ustaz? Sebaiknya bahasanya yang baik. Berarti bukan sebuah keharusan, tapi bagi orang yang biasa menjawab kita pun hati-hati ya.
sebaiknya ini sudah merupakan hal yang penting. Sebaiknya orang-orang yang mandi besar itu berarti kan dia sedang menanggung hadas sendiri. Sedang menanggung hadas besar satu tubuhnya. Kalau bisa jangan potong rambut dulu. Jangan kemudian potong kuku dulu. Demikian juga jangan bekam dulu, canduk dulu untuk mengambil darahnya. Tapi mandi dulu besar, mandi besar. Sebab ada keterangan yang disampaikan hadisnya oleh Sayyidina Ali wonten Hasyiah, itu dikatakan barang-barang rambut, kemudian kuku, darah, itu nanti kembali ke akhirat kepada pemiliknya karena belum dimandikan dalam kondisi junuban junub. Dan ini akan menjatuhkan nama baiknya di akhirat kelak. Setiap ketemu orang waduh junub, ya itu masih junubnya masih ada. Ya, kalau di dunia kemudian si junub, si golek kemudian air kayak ada sisa. Karena akhirat mboten wonten aja. Ya, banyu apa nek kono kan artinya. Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan kita. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis seputar ini, dalam kehidupan Sayyidina Ali rambutnya nggak pernah panjang. Dihabiskan atau disisakan sedikit apa? Khawatir. Kalau rambut saya panjang kemudian ada yang kemudian putus, ya belum saya mandikan, waduh nanti kembali dalam kondisi junub tak wisin aku. Ya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah oleh karena itu kembali kepada bahasan kita, kalau kita sedang menanggung hadas besar, ya jangan potong rambut dulu, ya jangan potong kuku dulu. Ya kalau potong harga nggak apa-apa lah. Dan kemudian jangan kemudian bekam atau canduk menghilangkan sebagian darahnya, sebab itu nanti akan kembali pada hari kiamat kelak dalam kondisi junub. Maka ada sebagian perempuan itu potongan rambutnya kemudian diadai, ikut dimandikan dia ketika mandi besar. Gimana kalau gitu Ustaz? Boleh. Ya, tetapi sebenarnya tidak harus begitu. Tetapi boleh gitu. Ya, ini yang menjadi catatan kula panjenengan. Ngapunten, waktunya sudah mau habis. Sampai di sini kita buka pertanyaan. Monggo, bapak-bapak dulu yang mau tanya. Dipersilakan. Monggo Ji, monggo nyun sewu, monggo diberikan pada beliau. Monggo Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini ada orang mempunyai luka di wajah, ya tepatnya itu di bagian pipi. Dan kemarin ditanyakan ke dokter, dikatakan bahwa kalau ingin cepat sembuh, jangan kena air dulu. Yang saya tanyakan sini, bagaimana wudhunya beliau ini? Bolehkah yang pas luka itu tidak tersentuh air, ataukah harus tayamum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Ya, pertanyaannya yang bagus, lukanya yang nggak bagus. Gitu. Ya, karena bisa jadi merepotkan. Kalau pertanyaannya bagus ini, bisa jadi ini akan terjadi pada siapapun. Ya, jadi ada luka itu pada anggota wudhu, tapi bukan pada anggota tayamum. Tetapi juga ada luka ya pada anggota tayamum juga pada anggota wudhu. Contohnya wajah. Maka kemudian kalau kemudian untuk wajah ini sekalipun luka, karena itu merupakan bagian daripada wudhu, tetap idealnya disiram. Tetapi kemudian disiram tidak boleh itu karena perintah dokter, karena medis mengatakan begitu. Betul itu.
Makanya medis ini juga sangat penting. Dokter mengatakan, Mas ngapunten, jenengan itu kalau luka yang ada di wajah ini, di wajah saman itu, wajah tu wajah itu, ya cek kepin sembuh, jangan kena no air. Kalau saman kena air itu nyunyut gak waras-waras. Wajah saman ku pas-pasan. Nah kalau zaman itu taman kok di bawah standar. Nah oleh karena itu kalau memang bisa ya dikenakan air. Gak boleh ini sama dokter. Ya kalau gitu dia sifatnya terbuka ya kemudian pas pada waktu kemudian dia berwudu ya untuk yang nggak bisa itu diganti dengan tayamum. Kadangkala kemudian dikai plester, dikai perban. Yang perban itu kadang-kadang lebih daripada nempelnya ya dari wajah bagian yang sehat. Dan ketika tanya sama nempelkan itu ke wajah ini, ketika itu kondisi zaman suci apa enggak? Waduh, karena waktu itu UGD ya. Wong jenenge wong nyosop yang sepeda iki apa? Mosok ate wudhu sik wis gak kepikiran. Lah berarti naruhnya berarti tidak kondisi dalam kondisi berwudhu. Nah, kalau sudah begitu pada anggota tayamum gak maksimal, anggota wudhu ya gak maksimal. Sholatnya namanya lihormatil waktu ya, Ci. Sholatnya lihormatil waktu, wudhu semampunya. Setelah selesai wudhu mau tayamum pun juga nggak bisa maksimal. Dia wudhu sebisanya, setelah itu sholat lihormatil waktu. Karena cara bersucinya dia nggak bisa maksimal. Dia sholatnya lihormatil waktu dengan catatan kalau nanti sudah sembuh 2 pekan kemudian sudah sembuh maka dia ya mengulangi i'adah sholatnya. Sholatnya kemudian diulangi lagi. Bahasanya gampangannya dikodoi lagi. Ngoten sih. Ada bapak-bapak yang mau tanya lagi? Ya, oh nggih Ustaz Faton, monggo. Setelah itu ibu-ibu siap nggih, monggo Bu. Niki tinggal satu niki, monggo Ustaz Faton. Terkait after itu Apa? terkait Mas Junub ya. Iya. Apakah termasuk after ifrat ketika orang yang junub itu mandi jam setengah 11 jeda 1 menit terus mandi lagi mandi sunnah. Iya. Bahasa dan kitab itu bahasanya ifrat menyendirikan. Ketika dia kemudian mandi wajib untuk menghilangkan junubnya, selesai jeda 1 menit, kemudian dia mandi lagi untuk mandi sunnahnya, apakah itu sudah dikatakan ifrat? Ifrat, sudah dikatakan ifrat. Sebab ketika mandi besar untuk junub, dia nggak niat yang lain kok, nggak gabungkan niat. Bahasa tasyrikun itu sekali jalan beberapa niat. Enggak, dia satu. Selesai, dia satu. Sama dengan ini, dia kemudian datang ke masjid. Aku salah sunah wudhu sih, kurang 15 menit. Tak tahiyatul masjid sih, tak iki sih. Jadi 4 salat sunah dewi-dewi. Mboten apa-apa. Ya, saya wajib dulu ya mandi besar junub. Setelah itu selesai ya, tak wajib lagi kemudian apa itu mandi besar lagi tapi untuk sholat Jumat. Begitu itu berarti ifrad sendiri-sendiri. Niatnya dewi-dewi. Ibu-ibu yang bertanya, monggo Ibu. Oh, enggak ada ya? Oke, enggak ada. Baik. Oke, boleh, boleh, boleh. Boleh, Bu. Waalaikumsalam. Ini terkait tentang anggota badan atau rambut sama kuku tadi yang tidak boleh dihilangkan misalnya itu hanya berlaku untuk itu saja atau juga anggota badan yang lain. Misalnya pada saat kita head terus kita mengalami kecelakaan misalnya sehingga jarinya misalnya itu pak apa terpotong misalnya itu apa juga
harus disucikan dulu. Terima kasih. Baik, bahasa kitab ahli fikih ulama niku bijaksana. Bahasanya dipilih yang terbaik yang tidak menyulitkan awam. Iki lho, ulama akhirat niku golek sing gampang untuk awam tapi syariat tetap dijalankan. Bahasanya wayam bagi, bukan wayajibu. Wajib boten. Wayam bagi bahasanya sebaiknya. Sebaiknya artinya yang kemudian hilang itu bagi laki maupun perempuan bisa jadi rambut biasanya brodol. Ya, kuku bisa jadi nggak sengaja lupa kemudian dia potong kuku. Atau bagi laki-laki mungkin dia bekam di waktu junub. Nah, sebaiknya kalau boleh ya, kalau boleh tidak dilakukan di waktu ini. Kalau kemudian rambut disiram seiso hadirin. Kuku disiram, lah kalau darah bekam tadi disiram ya opo? Ya sebenarnya sudah dibuang aja. Tetapi kalau boleh intinya bukan itu. Lek iso jok dilangisi. Ya. Tetapi kalau mau gak mau harus kemudian hilang Ustaz. Karena kecelakaan ya sudah membuat termasuk niki. Jangan malah menyulitkan. Ya. Ada naudzubillah min dzalik jangan terjadi ya. Ada katakanlah contoh ya, ada jarinya kemudian putus ya. Sunnahnya jari bagian tubuh ini sedangkan perempuannya tadi kondisinya haid tetap sunnahnya jari seperti ini kalau sudah lepas dari tubuh seseorang sunnahnya dikebumikan, dikuburkan segera sebenarnya. Jangan dulu ngenteni aku suci tak sirami dilut malah oh iso hilang jarinya nantinya ya jadi langsung dikebumikan iya langsung itu. Nah, dan nanti besok kemudian insya Allah tidak seperti itu sebab peristiwanya lain. Umumnya ini biasanya terjadi pada rambut dan kuku yang mudah dihilangkan atau mudah merodol. Tetapi untuk sesuatu yang memang harus kembali ke bumi, ya segera kemudian ya harus dikebumikan. Lah terus dikebumikan di mana Ustaz kalau cuma satu jari? Ya tetap ten kuburan hadirin. Ya sunai ten kuburan. Dan kemudian orang itu bakal kembali kepada di mana bagian tanah itu kemudian diambil. Kalau dia memang tanahnya itu juga diambil sebagian dari tanah mergosono Kang Diko, balik itu mriko adik. Ten kuburan mriko. Niki Zat ya dikubur ten Polian bisa jadi ada tanah ya, tanah kuburan Polian yang menyusun dia. Wah, niki dikuburi gak jelas di mana. Oh, berarti tanah sengketa jadi dikubur gak jelas tanah sengketa berarti deh. Hati-hati ya jadi. Nah, hadirin sekalian yang seperti itu. Masih ada yang bertanya lagi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyapu malam makruh, kalau ngepel juga sama makruh. Ya. Terus yang kedua, sesudah melaksanakan junub tapi nggak berwudu, terus sudah terus makan, itu gimana hukumnya? Iya. Terima kasih. Nggih. Ngeten. Kalau disebutkan ten kitab itu sebatas nyapu. Nyapu memang kurang bagus. Tapi bukan nyapu, ngepel apakah masuk. Kalau di kitab mboten masuk. Kalau ngepel di waktu malam lah apalagi kalau memang perlu mboten napa-napa. Kowe gak tak pel kuwi bapake nyosop ya tibono ya pelen hadirin. Ya, kalau suaminya jatuh situ ya pelan. Kok gak dipel? Gak oleh Mbak Ustaz. Ya, sik ngenteni mboten. Karena pel penting itu. Mboten. Hanya nyapu saja. Ya. Jadi kalau nyapu itu kalau bisa tidak di waktu malam. Kalau bisa. Kemudian lagi
Kalau kemudian kondisinya junub, tidak langsung mandi besar, langsung makan, langsung minum, nah itu makruh. Diusahakan tidak melakukannya. Supaya tidak makruh, dibersihkan ngapunten alatnya dulu itu, setelah itu berwudu. Nah setelah berwudu belum sempat mandi besar, mau makan, mau minum, mau tidur lagi sampai besok pagi, ya nggak apa-apa dengan cara seperti itu. Maksudnya kata supaya apa? Malaikatur rahmah, malaikatul hafadzah balik malih niku lho jadi. Ya, jangan dikira ketika tidur ini kita nggak dijaga malaikat, dijaga. Jadi lebih-lebih malaikatul hafadzah. Coba kita ini tidur hadirin, telinga kita terbuka. Sakjane kemungkinan dimasuki binatang kecil bisa, tapi dijaga oleh malaikat. Kemudian hidung kita, kemudian tidur kadang-kadang onok mangape, dijogo kalian malaikat itu. Ya, kok gak sampai kelelekan ngopo ngoten. Legeluguran ya sakit. Tapi kok gak sampai pada itu Gusti Allah. Kemudian bagian tubuh kita seluruhnya dijaga. Barokah apa? Barokah wudhu kalau orang mau tidur wudhu dulu. Barokah wiritan kalau mau tidur dia zikir dulu. Semuanya datang. Dan itu yang menyelamatkan kita. Jangan dianggap kita tidak dijaga. Ya, itu tempat-tempat yang rawan loh hadirin. Kalau dengan waktu 5-6 jam dimasuki semut aja bisa. Padahal semut itu melaku nok ndukure, wake semut sampai ono dalane. Tapi kok gak ono kepikiran aku tak mlebu iku dulu tae. Kok gak ono semut yang itu. Ya, dihalau oleh malaikatul hafadzah liwat gini ae. Ya, jok liwat kuping saken wong itu. Ya niki hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.